Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan topik-topik doa kita di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersepakat bersama-sama menaikkan segala topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, kita diajarkan tentang doa, bahwa dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebenarnya kita tidak mengerti bagaimana seharusnya berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sebenarnya kita tidak begitu memahami bagaimana seharusnya berdoa sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan saudara, karena firman-Nya menegaskan bahwa Roh-Nya membantu kita untuk datang kepada Allah, untuk menaikkan permohonan-permohonan kita, untuk menaikkan keluhan-keluhan kita di hadapan Tuhan. Di saat kita sebenarnya tidak mengerti bagaimana seharusnya berdoa sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna, Allah menganugerahkan Roh-Nya kepada kita, dan Roh itulah yang menolong kita, Roh itulah yang membantu kita untuk menaikkan doa-doa kita, untuk menaikkan permohonan-permohonan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Firman-Nya menegaskan bahwa Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu sendiri menolong kita dan Dia sendiri berdoa kepada Allah. Itu yang dicatat firman Tuhan di ayat yang ke-26 ini saudara. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan saudara, sebagai orang-orang percaya yang kita mengerti kelemahan kita mengerti keterbatasan kita sebenarnya.
Tetapi kita sungguh bersyukur karena dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, Allah menganugerahkan rohnya kepada kita, dan roh itu akan membantu kita, bahkan roh itu akan berdoa, bekerja sama dengan hati nurani kita. Dan oleh karena roh itulah, maka Allah akan mengerti apa yang kita rindukan, karena roh itu sendiri akan bekerja dengan hati nurani kita, menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Itu yang dicatat firman Tuhan mulai ayat 26 sampai 27 ini, saudara. Itu sebabnya dalam kita menaikkan doa-doa kita, mari kita undang Roh Kudus untuk bekerja. Mari kita andalkan Roh Kudus untuk berdoa, untuk ikut bekerja, ikut berdoa, menaikkan doa-doa kita, menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, saudara. Biarkan Roh Kudus campur tangan, bekerja di hati kita, pikiran kita, untuk menaikkan segala doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh bersyukur, saudara, sekalipun hari ini kita mungkin tidak begitu mengerti bagaimana seharusnya berdoa. Kita tidak mengerti sepenuhnya bagaimana seharusnya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi roh itulah yang menolong kita. Hari ini siapapun saudara, sekalipun mungkin saat ini saudara tidak begitu mengerti bagaimana seharusnya berdoa, saudara tidak bisa menaikkan, mengucapkan kata-kata doa yang indah, yang teratur dan sebagainya, saudara. Tetapi ketahuilah, firman Allah tadi menegaskan, sebab roh itu membantu kita untuk berdoa. Dan bahkan roh itu sendiri berdoa, menaikkan doa-doa yang ada di hati nurani kita, saudara. Dan ayat 27 dikatakan bahwa Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Hari ini sekalipun saudara tidak mengerti mengucapkan kata-kata doa yang indah, tetapi kalau hati nuranimu saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan kejujuran, maka roh Allah akan ikut bekerja dan berdoa sesuai dengan hati nurani saudara, sesuai dengan kerinduan saudara. Dan Allah mengerti maksud roh itu, yang mengangkat dan menaikkan, yang menyampaikan apa yang ada di hati nurani kita, saudara. Intinya hari ini kita sungguh bersyukur bahwa kita bisa berdoa kepada Allah. Kita sungguh bersyukur bahwa kita bisa datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, menyerahkan segala permohonan kita, menyerahkan segala doa kita di hadapan Tuhan. Dan dalam segala keterbatasan kita, dalam kita menaikkan doa-doa kita, saudara, kita sungguh bersyukur ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan ikut campur tangannya, dengan ikut bekerjanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka firman Allah kemudian menegaskan di ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebenarnya ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roh Kudus turut bekerja dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita. Sekalipun kita terbatas, tapi Roh Kudus ikut bekerja, Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya, saudara, bahwa kalau kita tetap hidup mengasihi Tuhan, bukan hanya berdoa dan berdoa tanpa hidup mengasihi Tuhan, tetapi kita barengi doa-doa kita dengan hidup mengasihi Tuhan, maka dengar, saudara, Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini mari datang kepada Tuhan dengan keyakinan. Sekalipun saudara terbatas, sekalipun saudara tidak mengerti menaikkan doa-doa yang indah di hadapan Tuhan, tapi ketahuilah ada Roh Kudus yang menolong saudara, dan Dia akan ikut berdoa bagi saudara. Dan Allah mengerti
doa-doa yang dinaikkan oleh Roh kepada Allah sesuai dengan hati nurani kita. Percayalah bahwa Tuhan mendengar saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara dalam saudara menaikkan doa-doa saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan.
Cabut segala kanker dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan. Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anakmu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anakmu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja. Mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anakmu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara. Berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anakmu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anakmu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini. Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan. Tuhan berkati anak-anakmu, berkati bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan. Dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anakmu para pedagangnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka.
Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai, Tuhan juga campur tangan. Berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, para buruh. Ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada, Tuhan tolong mereka. Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus, bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.